Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
Shalom jemaat yang terkasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh sangat bersyukur karena meskipun ibadah hari ini dilaksanakan secara daring dan di tengah pandemi, kita masih diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga dalam ibadah minggu pada minggu hari ini. Minggu ini ibadah akan dilakukan dengan nuansa pemuda dengan tema Renewing Mind dan akan dilayani oleh Penatua Sutris. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kristus telah bangkit, naik ke sorga dan menggenapi janjinya, menurunkan Roh Kudus bagi kita. Marilah kita membangun ibadah minggu saat ini dengan menghayati pekerjaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mengarahkan hati kita kepadanya dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan.
jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan dengan judul Ku Tak Akan Menyerah. Sama seperti apa yang sebenarnya saya alami, apalagi ketika pandemi COVID ini melanda. Dulu awalnya ketika awal COVID ini menyerang Indonesia, begitu banyak korbannya dan begitu banyak yang dibawa ke rumah sakit. Hingga setiap saat, setiap kali, dan setiap waktu, saya benar-benar merasa khawatir. Ketika pulang ke rumah, saya harus membersihkan semua badan saya hingga sampai steril, karena saya harus bertemu dengan anak-anak saya. Setiap hari pula, saya harus melihat HP, melihat media online. Saya mencari apakah ada obat untuk virus ini, apakah ada vaksin. Dan saat itu memang banyak negara-negara yang berlomba untuk membuat vaksin. Tapi setiap hari saya selalu khawatir, hingga badan serasa menggigil. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Hanya karena rasa khawatir yang ada di dalam hati saya, itu menjadi belenggu buat saya. Dan suatu ketika vaksin itu sudah ada, dan saya, khususnya tenaga nakes semua yang ada di rumah sakit, saat itu pula disuntik oleh vaksin. Memang rasa khawatir itu hilang dari dalam diri saya. Saya serasa lega, saya serasa tidak seperti sebelumnya memang. Tapi apa yang terjadi ketika awal tahun 2021, ketika varian Delta menyerang? Ternyata didapati bahwa korbannya masih banyak. Dan rasa khawatir itu ada lagi, menyerang kembali. Memang, vaksin itu bisa membuat tubuh kita merasa lebih aman terhadap virus tersebut, tapi tidak dengan rohani kita. Rasa kekhawatiran itu selalu ada. Hingga sampai saya sendiri pun menyadari bahwa sebenarnya apa yang saya cari selama ini. Harusnya saya menengadahkan semuanya dalam hadirat Tuhan. Saya menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Mungkin semua kita akan merasa hal yang sama di tengah pandemi seperti ini. Sehingga mari kita sama-sama bersujud di hadapan Tuhan, meminta ampunan kepada Tuhan. Bahwa selama ini kita terlalu mementingkan ego kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri tanpa kita pernah tumpang tangan pada Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan karena pada sore hari ini Engkau izinkan kami untuk kami bisa beribadah ya Tuhan di hadapan-Mu. Untuk kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu kembali ya Tuhan di tengah pandemi ini. Sekalipun ibadah ini dilakukan secara daring, tapi kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, Engkau tahu situasi yang ada saat ini. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan kami mohon penyertaan-Mu. Ketika kami lebih mementingkan ego kami, ketika kami lebih mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan, kami lupa bahwa segala obat itu hanya ada pada Tuhan. Kami lupa bahwa pemilik hidup ini adalah Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, ketika kami benar-benar melupakan-Mu Yesus Kristus. Mungkin tidak hanya saya Tuhan, tapi semuanya yang ada di sini ya Tuhan. Kami memiliki masalah pribadi, kami sering melupakan-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin ketika kami tumpang tangan, Engkau akan menyelesaikan semuanya dengan baik ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dan layakan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersyukur bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kita. Untuk itu, mari kita menerima berita anugerah. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Sama seperti kejadian yang hampir 2 pekan yang lalu, ketika salah satu saudara kami diizinkan Tuhan untuk terpapar COVID-19. Saat itu saudara kami ini langsung dibawa ke rumah sakit karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Beliau hanya dengan anaknya tinggal di sebuah kota di timur Jawa Timur. Tidak lama kemudian saudara kami ini, tante kami ini dibawa ke ICU karena memang kondisinya semakin memburuk saat itu. Begitu pula dengan anaknya yang diizinkan oleh Tuhan saat itu juga terpapar. Sehingga dua-duanya harus dirawat di rumah sakit. Saat itu kami keluarga besar semua mencoba untuk menghubungi semua PMI, baik di Jember, di Lumajang maupun di Bondowoso, untuk mendapatkan donor plasma konvalesennya. Tapi tidak ada satupun ada plasma darah saat itu. Kami mencoba bergabung ke grup WA penyintas COVID saat itu. Tapi hasilnya juga sama. Padahal saat itu, saudara kami ini, tante kami ini, butuh plasma darah tersebut. Akhirnya malam harinya, kami semua keluarga besar berdoa bersama. Kami berdoa bersama dengan tante kami yang ada di ICU, sekalipun itu hanya lewat HP dan diperdengarkan saja. Dan dengan adik kandung kami adik ponakan kami yang saat itu ada di rumah sakit pula, yang saat itu juga terpapar. Kami berdoa bersama, memohon bantuan sama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Esoknya ada 2 pendonor yang datang ke PMI dan saat itu juga di screening, hasilnya tidak lolos. Tapi Tuhan berkata lain. Di hari berikutnya, Tuhan memberi jalan. Tiba-tiba ada orang yang rela mendonorkan plasma darahnya. Dan saat itu pula lolos screeningnya. Begitu pula di hari-hari selanjutnya. Ada pendonor kembali. Hingga salah satu perawat yang ada di rumah sakit tersebut bilang bahwa semuanya dimudahkan.
Padahal sebelumnya kami mencari di mana-mana tidak ada. Kami mencoba menghubungi semua orang, tidak ada. Tapi Tuhan berkata berbeda. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita semua serahkan perkara kita semua serahkan masalah kita, Tuhan akan hadir untuk kita semuanya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Para pemuda dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mengambil waktu kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kesempatan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami memiliki hubungan yang intim bersama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, hadirlah bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, itu menjadi pelita bagi kami dan menjadi penuntun bagi jalan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai media Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya, sehingga apa yang disampaikannya semata-mata seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari kami hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Sebaliknya, karuniailah kepada kami semua kemampuan untuk mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirlah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula, sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari diri situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Shalom para pemuda dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam patunggilan, salam sehat. Semoga kita dikaruniai kesehatan yang prima senantiasa. Para pemuda yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu yang ada di rumah, pada sore hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 21 tadi, dengan tema renewing mind atau pembaharuan pola pikir. Ya, pembaharuan pola pikir. Para pemuda dan Bapak Ibu yang ada di rumah, panjenengan semua pasti pirsa ini. Apa ini? Ini adalah hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer. Nah, mengubah pola pikir yang dulu tidak pernah menggunakan hand sanitizer dan sekarang menggunakan hand sanitizer di setiap tempat dan setiap waktu juga perlu mengubah pola pikir. Para pemuda yang dikasihi Tuhan, tema ini sangat menarik bagi saya, terutama kalau dikaitkan dengan dua pertanyaan, yaitu mengapa perlu dilakukan pembaharuan pola pikir. Saya ulang, mengapa perlu dilakukan pembaharuan pola pikir? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan perubahan pola pikir itu? Renewing mind. Nah, para pemuda dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menjawab dua pertanyaan tadi, saya ingin melihat sejenak tentang latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini.
mari kita bersama-sama melihat latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Seperti kita ketahui bahwa jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang dirintis dan dibina oleh Paulus dan juga oleh Timotius. Nah, karena jemaat ini dirintis, dibina, dikelola, dibesarkan oleh Paulus, tentu jemaat ini memiliki hubungan yang baik dengan Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini itu dibuat ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara. Sehingga hubungan batin antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi dipisahkan oleh tempat. Tetapi perlu diketahui oleh para pemuda dan Bapak Ibu sekalian, sekalipun dipisahkan oleh tempat, rupa-rupanya jemaat Filipi itu masih terus memiliki hubungan yang baik dengan Rasul Paulus dengan memberikan beberapa bantuan yang dikirimkan ke penjara melalui utusan dari jemaat di Filipi, yaitu utusannya adalah Apoproditus, ya. Apoproditus, ya. Ini adalah utusan dari jemaat Filipi kepada Paulus yang ada di penjara. Itu latar belakangnya. Nah, kita juga mengetahui latar belakang tentang kehidupan Paulus sebelum menjadi penginjil, sebelum mengikut Kristus. Ya, seperti yang kita ketahui, Paulus itu begitu membenci orang-orang Kristen. Begitu membenci ajaran Kristus. Bahkan banyak yang dibunuh, dimusuhi sebelum menjadi penginjil. Para pemuda dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita berusaha untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Ya. Mengapa perlu pembaharuan pola pikir? Nah, mari kita menjawab bersama-sama ini, kira-kira mengapa ya kita itu kok perlu melakukan pembaharuan pola pikir? Kita perlu renewing mind. Para pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya mengapa perlu pembaharuan pola pikir, itu tentu kita bertanya, loh kok perlu pembaharuan pola pikir itu kenapa ya? Apakah pola pikir saya yang keliru? Ataukah pola pikir masyarakat umum yang salah? Saya ulangi ya, mengapa kita perlu melakukan pembaharuan pola pikir? Apakah pola pikir kita yang salah ataukah pola pikir masyarakat umum yang keliru? Nah, ini yang harus kita jawab bersama. Nah, untuk menjawab pola pikirnya siapa yang benar, mesti harus ada guidance-nya, ada panduannya, ada kompasnya, ada cerminnya, mana yang benar itu. Ya. Ibarat kata, para pemuda yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya, ya, kalau sekarang itu, ya, kalau sekarang pada masa pandemi ini, ya, orang memakai masker itu secara aturan betul, ya, menjaga jarak secara aturan betul,
memakai hand sanitizer secara aturan betul. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu cerminnya. Tapi dalam kenyataannya masih banyak orang-orang masyarakat yang tidak memakai masker, yang tidak menjaga jarak, yang tidak menggunakan hand sanitizer. Nah, sekarang pola pikir siapa yang benar? Nah, yang menjadi patokan, yang menjadi cerminan, yang menjadi guidance-nya adalah dari pemerintah. Supaya kita tidak terkena virus, maka harus memakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, harus menggunakan hand sanitizer. Itu. Jadi saya ulangi ya. Mengapa kita perlu mengubah pola pikir? Berarti ya, kita harus melihat cermin yang benar. Melihat guidance yang benar. Melihat kompas yang benar sebagai acuannya. Nah, sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, kompasnya apa? Kompasnya tidak lain dan tidak bukan adalah ini, Alkitab. Itu yang menjadi kompasnya, yang menjadi cerminnya, yang menjadi ukurannya. Jika yang kita lakukan, yang kita pikirkan sesuai dengan Alkitab, berarti pola pikir kita benar, berarti tidak perlu dirubah. Kalau yang kita pikirkan bertentangan dengan isi Alkitab, tidak sesuai dengan isi Alkitab, ya, berarti pola pikir kita yang harus dirubah. Jelas ya? Jadi yang menjadi tolok ukur kompas kita sebagai umat Kristen adalah Alkitab. Nah, kalau masyarakat menganggap Alkitab, isi Alkitab tidak benar, itu urusannya mereka, tetapi Alkitab adalah cermin bagi kita umat Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mengubah pola pikir kita. Kalau tadi kita sudah tahu, mengapa kita perlu mengubah pola pikir? Kalau pola pikir kita keliru, ya harus dikembalikan kepada cerminnya. Nah, pola pikir kita benar, ya enggak usah, berarti kita ikuti. Nah, pola pikir kita enggak benar, harus mengikuti cerminnya, Alkitab. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengubah pola pikir itu? Nah, para pemuda yang saya banggakan dan Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, bagaimana kita mengubah pola pikir itu? Mari kita bercermin apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap jemaatnya di Filipi, utamanya perikop kita dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengubah pola pikirnya. Setidaknya ada 3 hal menurut saya. Ya. Yang pertama, yang dilakukan oleh Rasul Paulus pertama adalah mengoreksi diri dan memberikan nasihat. Mengoreksi diri dan memberikan nasihat. Ini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu pada ayat-ayat awal, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat,
hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para pemuda, ya, mengapa Rasul Paulus memberikan peringatan itu? Karena ya, hidupnya Rasul Paulus sebelum menjadi murid Kristus, yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya seperti itu. Menjadi pekerja-pekerja yang jahat, menjadi penyunat-penyunat, bahkan dikatakan di sana hati-hatilah dengan anjing-anjing, yang itu menggambarkan hal yang tidak terhormat. Jadi yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika itu adalah hal-hal yang tidak baik. Dan sekarang ketika dia memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi, dia mengatakan hati-hatilah kepada anjing-anjing, hati-hatilah kepada pekerja-pekerja, hati-hatilah kepada penyunat-penyunat. Maksudnya apa? Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada kita semua, kepada jemaat Filipi kala itu, supaya dia berhati-hati terhadap mereka ini. Dan cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus tadi, dia mengoreksi diri, aku dulu itu seperti itu yang aku lakukan, tidak baik yang aku lakukan ketika itu. Nah, maka nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah ikutilah teladanku. Teladan yang mana? Nanti di bagian kedua akan saya jelaskan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi yang pertama, untuk bisa mengubah pola pikir, renewing mind, adalah mengkoreksi diri dan memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah mengakui dan menjadi saksi. Mengakui dan menjadi saksi. Tadi dikatakan di sana di bacaan kita hari ini, percaya terhadap hal-hal yang lahiriah. Kemudian pelaku hukum Taurat. Dia sudah melakukan itu Rasul Paulus. Sebelum menjadi murid Kristus, dia sudah melakukan itu. Dia mengakui itu di hadapan jemaat di Filipi. Dia menjadi saksi bahwa dia adalah orang-orang yang berpikir tentang hal-hal yang lahiriah. Memikirkan tentang duniawi, memikirkan tentang jabatan, kekayaan. Bahkan juga dikatakan di sana sebagai pelaku hukum Taurat. Ini adalah hukum yang tertinggi kala itu. Maka menurut saya ya, apa yang diakui oleh Rasul Paulus itu menjadi teladan bagi kita. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Yang aku lakukan itu keuntungan kala itu, tetapi kerugian sekarang. Maksudnya apa ini? Kalau dulu berpikir tentang hal-hal yang lahiriah itu wajar. Berpikir tentang jabatan-jabatan itu yang wajar. Berpikir tentang hukum-hukum Taurat itu wajar. Tapi bagi Paulus ketika dia sudah menjadi murid Kristus, itu dianggap tidak wajar. Itu dianggap sebuah kerugian. Jadi dia mengakui dan sekaligus menjadi saksi. Yang ketiga, para pemuda yang dikasih Tuhan, cara renewing mind atau melakukan perubahan pola pikir adalah
mengubah pola pikir itu sendiri dan meraih tujuan. Saya ulangi, ya, merubah pola pikir itu sendiri dan meraih tujuan. Maksudnya apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus memiliki tujuan yang sangat mulia. Ya, memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu dia ingin mengenal Tuhan Yesus dan ingin lebih dekat dengan Yesus, bahkan kuasa kebangkitannya. Itu yang dianggap lebih mulia oleh Rasul Paulus. Jadi saya ulangi, yang ketiga adalah mengubah pola pikir itu dan ingin meraih tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya Rasul Paulus adalah mengenal Yesus dengan benar, bahkan pengorbanannya di kayu salib dengan benar, bahkan juga dia ingin kuasa kebangkitan yang dari Yesus Kristus itu ingin dirasakan oleh Rasul Paulus. Bahkan kalau kita membaca lebih detail di bagian bawahnya, dia ingin merasakan persekutuan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu begitu luar biasa menurut saya. Itu yang dilakukan Rasul Paulus kala itu, dan itu diceritakan kepada jemaat di Filipi. Ya. Dia mengoreksi diri, kemudian memberi nasihat kepada jemaat. Dia mengakui apa yang dilakukan dulu, dan kemudian dia sekaligus menjadi saksi. Dia juga menceritakan apa yang ingin diraihnya oleh Paulus kepada jemaat Filipi yang menjadi jemaat binaannya. Nah, sekarang kira-kira implementasinya bagi kita generasi sekarang atau Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, kira-kira bagaimana? Penerapannya bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau yang dilakukan oleh Rasul Paulus pertama kali untuk renewing mind itu adalah mengkoreksi diri dan juga memberi nasihat, penerapannya begini menurut saya. Setiap orang, siapapun dia, apa itu pemuda, apa itu pemudi, apa itu Bapak Ibu yang sudah tua, yang sudah sepuh, ya, kita mengkoreksi diri. Kita melihat diri kita. Apakah yang kita lakukan itu sudah betul atau belum? Sudah cocok atau belum dengan cermin kita, yaitu Alkitab. Jika itu sudah cocok, maka saya meyakini kehidupan panjenengan semua akan diberkati oleh Tuhan. Mengoreksi. Yang kedua, memberi nasihat atau diberi nasihat. Para pemuda dan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, memberi nasihat dan diberi nasihat itu sangat penting. Maksud saya begini, kalau panjenengan nanti menjadi orang hebat atau menjadi pengurus gereja atau memiliki jabatan tertentu, panjenengan punya kemampuan atau memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat. Dan nasihat itu tidak hanya sekali, bisa berulang-ulang dan tidak bosan-bosannya. Yang namanya nasihat, yang saya maksud adalah nasihat sesuai dengan cermin, sesuai dengan kompas yang kita miliki, yaitu Alkitab. Jika panjenengan memiliki jabatan, memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat. Tetapi
apabila panjenengan nanti belum memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu, baik itu di tempat pekerjaan maupun di gereja, kita menjadi jemaat, kita menjadi anak buah biasa, maka kita punya hak untuk dinasehati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pemuda yang dikasih Tuhan, orang dinasehati itu kadang-kadang tidak enak. Lek berulang-ulang dinasehati, kadangkala bosen. Gini mboten? Jawabnya pasti iya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak dinasehati, itu ingatan kita itu terbatas. Maka antara yang memberi nasihat dan yang dinasehati itu harus kerjasama. Lek dinasehati yang dirungokne, jangan dirungokne tok, yo dilakukan. Yang menasehati juga jangan jemu-jemu memberi nasihat, yang dinasehati juga demikian. Ini take and give, saling memberi dan menerima. Aplikasinya demikian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita melakukan sesuatu, ya, jika kita melakukan sesuatu, utamanya sesuatu yang salah, ya, baiklah kita mengakui dengan jujur apa yang kita lakukan itu salah. Jikalau kita dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menurut Alkitab itu tidak baik, contoh kata, yang namanya pemuda-pemudi itu ya, mohon maaf ya, mesuh itu menjadi kebanggaan. Kebut-kebutan kadangkala menjadi kebanggaan. Minum-minuman kadangkala menjadi kebanggaan. Nah, menurut cermin kita, yaitu Alkitab, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh atau tidak baik. Maka kalau itu sudah kita lakukan masa lalu, sudahlah itu kita taruh. Kita mengakui bahwa itu menjadi bagian dari hidup saya yang dulu, dan sekarang kita sudah tidak melakukan lagi. Kita mengakui. Sejujurnya para pemuda dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang itu tidak akan pernah lepas dengan duniawi, kepentingan duniawi, kebutuhan duniawi. Pekerjaan kita ingin pekerjaannya yang baik, jabatan kita ingin jabatannya yang tinggi, ya toh. Harta kalau bisa hartanya yang banyak sehingga kita menjadi kaya. Apakah salah itu? Tidak salah Bapak Ibu. Tapi hal-hal yang saya sebutkan tadi, harta, jabatan, kekuasaan itu adalah media, alat untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, alat kita memuliakan Tuhan. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah ya kita diberi kemampuan untuk berpikir, kita berusaha dan berhasil, ya. Kita berusaha dan berhasil, lalu keberhasilan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Pak, susah yang begitu itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara para pemuda, jika Anda melakukan sesuatu yang benar, yang jujur, yang disertai dengan permohonan kepada Tuhan, bukan tidak mungkin Anda semua nanti menjadi orang hebat. Bukan tidak mungkin Anda semua nanti akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan kemudian dengan cara itu Anda semua nanti akan memuliakan nama Tuhan. Akan menggunakan apa yang menjadi keberhasilanmu nanti untuk hal yang mulia. Sesuatu yang mulia. Itu kedua. Yang ketiga, untuk renewing mind, untuk merubah pola pikir tadi, maka Rasul Paulus
memiliki tujuan yang ingin diraih. Tujuannya adalah mengenal Kristus lebih dalam, bahkan juga kuasa kebangkitannya, bahkan juga ingin merasakan bagaimana penderitaan Kristus itu. Ingin dirasakan oleh Rasul Paulus. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kita semua sepakat bahwa kita harus memiliki tujuan lebih dekat dengan Kristus. Ya, lebih dekat dengan Kristus, lebih mengenal Kristus, lebih mengenal pengorbanan Kristus, lebih mengenal kuasa kebangkitan Kristus, lebih mengenal bagaimana penderitaan Kristus itu bagi kita. Itu hal yang sangat mulia. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pemuda, itu seakan-akan diawang-awang. Tetapi kita harus mencapainya itu. Bagaimana caranya? Ya harus renewing mind, mengubah pola pikir kita. Yang kita tuju adalah Kristus, Sang Penebus kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, hendaklah kita berimpit dengan Sang Kristus itu. Dengan demikian, saya berharap ya kita semua, Anda semua, para pemuda-pemudi itu akan menjadi penerus gereja yang hebat. Karena apa? Keberhasilanmu nanti bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi untuk kepentingan yang lebih mulia, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Semoga Anda semua para pemuda diberkati oleh Tuhan, memiliki renewing mind yang baik. Ketika Anda sudah ada di track yang benar, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas, pasti berhasil. Ketika Anda belum sesuai dengan track yang baik, kembalilah kepada kompas kita, yaitu Alkitab. Niscaya hidupmu kelak akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai yang ketiga. Kita kenal
suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Sebagai dasar persembahan sore ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Untuk mengiringi persembahan ibadah kita kali ini, mari kita pujikan Ku Bersyukur Bapa. Banyakkah kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mata yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Para pemuda yang dikasih Tuhan serta Bapak Ibu yang ada di rumah yang dikasih oleh Tuhan, mari selanjutnya kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini, untuk kami belajar tentang renewing mind, pembaharuan pola pikir. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya Tuhan. Agar kami memiliki kemampuan untuk mengkoreksi diri kami dan memberikan nasihat kepada orang lain. Untuk kami dapat mengakui hal-hal yang kami lakukan yang lalu yang tidak berkenan kepadamu, dan kemudian kami menjadi saksi
bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar kami tidak mengulangi hal yang tidak baik lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian juga Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami mengubah pola pikir kami dan memiliki tujuan yang mulia, yaitu pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus, bahkan penderitaan Kristus. Terima kasih Tuhan, itulah nasihat yang Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini. Biarlah nasihat itu mampu kami terapkan dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengkoreksi diri kami dan menjadikan diri kami lebih baik. Agar kami juga mampu mengakui kesalahan-kesalahan kami di hadapan-Mu. Bahkan juga biarlah kami memiliki cita-cita yang mulia dalam hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, kelak Engkau memilih kami sebagai apa di dalam kehidupan kami. Kami memiliki jabatan apa, usaha apa, pekerjaan apa, kami tidak tahu. Tetapi kami mengimani bahwa pekerjaan, usaha, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, itu adalah alat bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada sore hari ini. Berikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan itu. Jikalau pada masa-masa ini Tuhan, masa-masa yang penuh kegalauan hati kami karena COVID-19 yang masih terus melanda bangsa dan negara kami mohon Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami melalui rumah sakit yang ada, melalui tenaga kesehatan yang ada, melalui apotek-apotek, toko obat, dan segala hal yang baik untuk penyembuhan COVID-19 ya Tuhan. Tapi kami juga memohon kepadamu kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada orang-orang yang belum dengan sadar melakukan anjuran pemerintah. Mereka masih abai terhadap pemakaian masker, masih suka berkerumun, bahkan tidak menjaga jarak. Itu Tuhan yang menjadi kegalauan hati kami. Biarlah Tuhan menyadarkan mereka semua. Pakailah pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan sebagai alat agar pemerintah mampu memberantas COVID-19 dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga memohon kepadamu kiranya Tuhan memberkati kota kami, Kabupaten Sidoarjo. Berkatilah pemerintah kami, Kabupaten Sidoarjo, Bupati, Wakil Bupati, dan para aparat yang membantunya. Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, para pelaksana gereja kami mulai dari Bapak Pendeta, para penatua diaken, para pengurus KRW, para ketua komisi, dan bahkan semua pengurusnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga panitia pembangunan, Tuhan memberkatinya, sehingga apa yang dilakukan dapat berhasil semata-mata karena Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak, para remaja, pemuda, yang sudah dewasa dan juga yang sudah adiuswa. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati mereka masing-masing dengan keberadaannya masing-masing. Anak-anak yang sedang bertumbuh kiranya Tuhan memberkatinya sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang baik melalui keluarga maupun sekolahnya. Bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak jemaat.
Biarlah mereka dapat belajar dengan baik, sekalipun saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring. Pembelajaran belum maksimal Tuhan, tetapi kami mohon Tuhan memberkati anak-anak jemaat, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Orang-orang yang para pemuda utamanya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati mereka dalam mencari pekerjaan, dalam mencari jodoh, pasangan hidupnya ya Tuhan. Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menemukan para pemuda ini, menemukan pasangan masing-masing. Berkatilah mereka dengan cara Tuhan. Demikian juga para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, berkatilah mereka Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan tunjukkan. Sehingga dengan demikian Tuhan, para pemuda di GKJ Sidoarjo ini akan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami orang tua yang Tuhan percayakan untuk bekerja dan berusaha, berkatilah kami dengan usaha dan pekerjaan kami. Kami meyakini Tuhan memakai pekerjaan dan usaha itu untuk memberkati kami. Itu cara Tuhan untuk memberikan kami kesempatan untuk berbagi berkat dengan orang lain. Demikian juga yang sudah Adi Yuswa, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dengan iman yang teguh, iman yang kokoh. Sekalipun usianya sudah lanjut, kekuatannya sudah berkurang, tetapi biarlah imannya terus bertambat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan kami. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mempersembahkan uang yang kami kumpulkan, Tuhan kiranya Engkau memberkatinya. Biarlah persembahan itu menjadi alat dan media untuk pelayanan di gereja kami. Terimalah dan berkatilah. Namun apabila kami belum mempersembahkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tapi kami meyakini jauh sebelum kami mendoakan kepadamu, Engkau telah mengetahuinya. Oleh karena itu Tuhan, kami meyakini Engkau pasti mendengar doa-doa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, yang semuanya kami naikkan kepadamu dengan iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Sang Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Para pemuda dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ikut dalam pekerjaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing dengan tidak pilih kasih. Mari kita meneladani Tuhan yang tidak memandang rupa dan bisa menyatukan suara untuk memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan Gloria. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Para pemuda dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan bersama-sama kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Sang Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah Minggu Nuansa Pemuda kita pada hari ini.
Mari kita tetap bersemangat seperti kaum muda semuanya dalam bersaksi dan melayani. Tetap selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, dan patuhi protokol kesehatan. Selalu ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.